Pemirsa, di tengah kondisi rupiah yang melemah lebih dari 1% sejak awal tahun 2026, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia justru mencetak rekor melampaui level psikologis 9.000. Mengapa fenomena ini terjadi dan apa saja sentimen penggeraknya? Kami akan membahasnya bersama Chief Economist Trimegah Sekuritas, Bapak Fahrul Fulvian. Selamat pagi, Pak Fahrul. Iya, selamat pagi Mbak Jessica. Pak Fahrul, kalau kita melihat dari berita yang sebelumnya di pengantar, Pak, kita juga ingin tahu sebetulnya kenapa nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat ini melemah pada saat indeks harga saham gabungan all time high. Iya, kalau kita lihat ya, ini kita bedah ada dua hal. Yang pertama, kenapa rupiah ini melemah? Salah satunya itu adalah dikarenakan ada kebijakan The Fed yang ternyata potong bunganya tidak secepat yang diperkirakan. Terus yang kedua, di tengah trade surplus kita yang lebih besar, fenomena di Indonesia ini kita kekurangan aset dolar untuk membawa dolar dari luar negeri ke dalam negeri. Ini sebenarnya bisa ditanggulangi ya, seharusnya pelemahan rupiah ini tidak terjadi kalau pemerintah lebih gencar mengeluarkan global bond. Ini di tengah ketidakpastian ini harus ada langkah taktis. Jadinya kalau pemerintah lebih banyak mengisu obligasi untuk pembiayaan negara non rupiah, tapi baik itu dolar, yuan dan lain-lain itu bisa dipakai untuk menguatkan rupiah. Di satu sisi lain, fenomena yang menariknya IHSG terus naik di tengah rupiah yang turun, ini menunjukkan pada dasarnya terjadi koordinasi antara BI dan Kemenq. Kenapa? Kalau sebelumnya ada pelemahan rupiah seperti ini, BI akan cenderung mengetatkan suku bunga. Tapi kali ini tidak terjadi, Mbak. Kali ini dukungannya tetap untuk pertumbuhan yang lebih tinggi, tapi memang yang kita lihat ya likuiditas yang banyak ini membuat harga saham itu cenderung naik. Kami melihat harga saham ini akan cenderung naik, kemungkinan akan mencapai peaknya pada paruh pertama tahun 2026. Baik, Pak Fahrul, kalau kita lihat pada pembukaan perdagangan di pasar spot pada hari ini melemah 1,06% dan di level 16.860 per Iya. dolar Amerika Serikat. Secara fundamental ini masih wajar atau tidak, Pak? Kalau saya lihat ini pelemahannya wajar dan biasa terjadi untuk emerging market seperti Indonesia, currency-nya overshoot. Dalam jangka pendek, kalau yang aku lihat ya, ini kan kemarin pemerintah di Bloomberg juga sudah ada pengumumannya sedang mengeluarkan obligasi Indon, obligasi dolar Republik Indonesia yang kemungkinan akan bisa menambah foreign reserve. Aku lihat dari level saat ini, jangka pendek sampai akhir bulan, rupiah seharusnya potensi pelemahannya udah nggak banyak. Harusnya mungkin paling tinggi hanya 16.900. Harusnya di akhir bulan, 2 minggu ke depan, itu bisa menguat ke level 16.700 atau lebih kuat. Ini fenomenanya temporary. Kita kekurangan aset dolar, Mbak. Itu intinya. Kita butuh tempat untuk bagaimana menampung dolar-dolar ini bisa masuk ke dalam negeri. Karena memang kondisinya investor global lebih memilih untuk memegang hard currency dibandingkan emerging currency pada waktu sekarang ini. Oke, kalau kita bandingkan dengan emerging market lainnya seperti di Filipina, kemudian baht Thailand ataupun ringgit Malaysia, kita perbandingan dengan rupiah bagaimana, Pak? Apakah rupiah ini yang paling dalam di antara emerging market lainnya? Kalau dibandingkan tahun 2025, kita memang yang salah satu pelemahannya itu paling dalam. Tapi masalah kita pelemahannya paling dalam itu dikarenakan ketidakmampuan kita mengkapitalize surplus dari perdagangan untuk dolar yang masuk asetnya bisa dibawa ke dalam negeri. Ini kalau zaman dulu Mbak, zaman rupiah kita kuat, zaman sekitar tahun 2010-2011, banyak perusahaan komoditas yang fundingnya dolar. Ketika dia mengeluarkan obligasi dolar di luar negeri, itu mereka bawa ke dalam negeri, jadi rupiah, rupiah kuat. Pemerintah juga seperti itu, global dolar fundingnya banyak, dibawa dari luar negeri, dibawa ke Indonesia. Nah, harusnya kalau tahun 2026, kalau mau rupiah Pak Fahrul, masih tersambung bersama kami?
Baik pemirsa, kami mencoba untuk kembali tersambung dengan Kuat Chief di tengah Ekonomis segala Trimegah friksi Sekuritas, rupiah, Pak Farul kira-kira seperti Fulvian. itu. Pak Farul masih tersambung bersama kami, Pak. Iya, iya benar. Pak Farul tadi sempat terputus terkait dengan Iya masih. perbandingan antara nilai tukar rupiah dengan emerging market lainnya. Silakan, Pak. Iya, kalau kita lihat, memang kita cenderung lebih lemah ya dibandingkan energi market lainnya. Tapi kelemahan kita ini dikarenakan ketidakmampuan kita. Baik pemirsa, kami kembali mencoba untuk tersambung dengan Chief Ekonomis Trimegah Sekuritas, Bapak Farul Fulvian, dan kami mendiskusikan terkait dengan nilai tukar rupiah yang pada pagi hari ini melemah 1,06% di level 16.860 per dolar Amerika Serikat. Sementara perdagangan saham justru menguat, yang mana pada pagi hari ini pemirsa tepatnya di pukul 9:54 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan berhasil menguat 0,57% di level 9.084 pemirsa. Dan kami mencoba untuk kembali tersambung dengan Chief Ekonomis Trimegah Sekuritas, Pak Farul. Apakah sudah tersambung bersama Halo, kami? halo, sudah tersambung. Iya, Pak Farul, Halo, selanjutnya, sudah tersambung. Ya. apakah pelemahan nilai tukar rupiah ini berpotensi akan menggerus sentimen pasar saham, Pak? Tidak, at the moment. Ini tidak akan mengubah sentimen pasar saham kecuali BI mengubah arahnya jadi naik bunga. Nah, jadi dari Bank Indonesia nih, Bank Indonesia tidak boleh hawkish at the moment. Untuk memperbaiki ekonomi, ekspektasi di sektor real, likuiditas harus dianggap tetap leverage dan juga harus guidance-nya tetap red cut ke depannya. Kalau BI berubah jadi hawkish, itu akan berubah menjadi negatif sentimen. Kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan juga harus ada koordinasi yang kalon antara Kemenq dan Bank Indonesia. Bank Indonesia-nya nggak boleh hawkish, Mbak. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara komoditi. Dengan pelemahan rupiah, emiten-emiten yang terkait dengan komoditi, terutama dengan metal, batu bara, dan juga CPO, itu kemungkinan besar earnings-nya akan semakin tinggi juga. Ini sebenarnya perubahan yang harus kita cermati sama-sama. Jadi kalau menurut saya ini tidak akan berubah kecuali BI arahnya berubah jadi naik bunga. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak Farul. Dengan ketidakpastian geopolitik, kemudian tadi Bapak juga menyampaikan ada faktor arah kebijakan Bank Sentral Global. Apakah rupiah ini ke depannya akan menjadi, bisa kita katakan, korban dari sentimen risk off global, Pak? Kalau kita at the moment korban dari sentimen risk off, yes, itu terjadi. Tapi itu tidak apa-apa kalau disertai dengan ekspektasi pertumbuhan yang mulai muncul. Itu terrefleksi di pasar saham. Ketika pasar saham udah naik 9.000, mungkin nanti dengan nyampe 10.000, bayangkan Mbak akan sangat banyak IPO baru, right issue baru, perusahaan-perusahaan yang nantinya akan melakukan investasi juga di sektor real. Nah, ini yang kalau ekonom-ekonom moneter itu bilang ini aset price channel dari kebijakan moneter. Karena kreditnya memang butuh waktu lagi untuk recover, yang sedang kita lihat sekarang perbaikan ekonomi muncul paling awal lewat pasar saham, kira-kira seperti itu. Untuk kemudian meningkatkan appetite investasi dari perusahaan-perusahaan. Oke, terima kasih Chief Ekonomis Trimegah Sekuritas, Bapak Farul Fulvian, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.